Selamat datang di cerita Return of the World God Rank Civil, di mana kita diperlihatkan seorang jaksa yang bernama Suho, yang berlutut dengan satu pedang rusak di tangannya. Ia menatap rekan-rekannya yang menyaksikannya perlahan-lahan melemah, akibat efek racun yang diberikan oleh Alex Morgan, seorang pejuang yang pernah menjadi bagian dari timnya. Pedang yang patah itu katanya akan lebih berguna jika Suho bergabung bersama mereka daripada hanya menjadi pegawai negeri pemula. Endo yang keras kepala tertawa sambil memainkan sihir di tangannya. Ia berkata bahwa tidak peduli seberapa sering Suho disebut Dewa Pedang. Tanpa bakat bawaan, semuanya tetap sia-sia. Dunia ini tidak pernah adil, dan Suho hanyalah seseorang yang terlalu percaya pada nilai-nilai kuno. Suho pun terbatuk keras menutup mulutnya dengan telapak tangan. Darah merah segar mengalir di sela jarinya. Dalam kesakitan, Suho mengingat kembali petualangannya bersama rekan-rekannya, bagaimana mereka bertarung berdampingan melawan monster. Mereka tertawa bersama merayakan kemenangan di setiap akhir pertempuran. Lalu Suho pun bertanya, bagaimana mereka bisa mengkhianatinya? Mereka telah berjuang bersama selama ini. Tidakkah ada satupun dari mereka yang merasa bersalah? Isabella, sang penyembuh, menunduk dan berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Hanya Suho yang cukup kuat untuk menggagalkan operasi itu. Suho berusaha berdiri dengan tertatih. Dirinya menatap mereka satu persatu. Suho pun bertanya, apakah mereka tidak malu? Mereka telah menaklukkan salah satu dari 5 gerbang bencana. Masih ada 4 lagi. Kemanusiaan belum sepenuhnya aman, dan sekarang mereka ingin meninggalkan segalanya. Suho pun berkata bahwa jika mereka menyerah sekarang, maka tidak ada bedanya antara mereka dan monster yang menghancurkan dunia. Hexut sang pemanah menjawab dengan tenang, bahwa setidaknya mereka tidak menyakiti sesama. Dirinya berkata bahwa setelah gerbang terakhir ditutup, para pemburu akan kehilangan tempat mereka di dunia. Mereka akan dianggap sebagai ancaman, bukan pahlawan. Hexut pun bertanya, apakah Suho benar-benar ingin menjadi sosok yang ditakuti semua orang? Hexut mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membenci Suho. Jika Suho bersedia bergabung, mereka akan menyelamatkannya dan melupakan semua ini. Suho pun kesal dengan hal ini dan bertanya, apakah Hexut serius mengusulkan hal seperti itu setelah mengkhianati kepercayaannya dari belakang? Lalu saat ini racun sudah menyebar di Suho. Dirinya tahu waktunya tidak banyak. Penyihir itu telah mencemari tubuhnya dengan sesuatu yang tak bisa disembuhkan. Tidak ada lagi harapan untuk bertahan. Tapi masih ada satu hal yang bisa dirinya lakukan. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dirinya akan membawa setidaknya satu dari mereka bersamanya. Dirinya memusatkan kekuatannya. Ini adalah tugas terakhirnya sebagai seorang pahlawan. Seketika Alex pun terkejut dan bertanya, apakah Suho masih punya kekuatan untuk bertarung? Endo berteriak bahwa itu hanya tipuan. Suho hanyalah pendekar pedang dengan senjata rusak. Hexut segera bergerak melindungi Isabella dengan tubuhnya. Hexut pun berkata bahwa dirinya merasakan bahaya yang sangat nyata. Lalu Suho mengayunkan pedangnya. Dalam satu kilatan cepat layaknya Minato ke arah mantan rekannya. Isabella menjerit mengira sang penyihir telah terluka. Hexut pun nampak gemetar dan mengatakan, jika dirinya sedikit saja terlambat, serangan itu akan mengenainya. Pedangnya sudah rusak. Efek racun sudah seharusnya melemahkannya. Tapi bagaimana masih bisa bergerak secepat itu? Isabella berjalan ke arah prajurit dan berkata bahwa dia akan menyembuhkannya menggunakan kemampuannya. Namun dia pun terkejut saat menyadari tak ada efek apapun. Isabella menatap Suho dan dengan gugup dan mengatakan bahwa hal seperti ini nyaris tak masuk akal. Tapi apakah ini benar-benar pedang tak berwujud? Lalu Suho menggenggam pedang bercahaya dan berpikir bahwa akhirnya dia mendapatkan keterampilan itu. Saat dia tak berdaya dan terjatuh, ia pun bertanya-tanya dalam pikirannya, kenapa sekarang? Lalu tiba-tiba jendela sistem muncul memberi selamat karena dia telah mencapai kesatuan pedang ilahi dan membangkitkan penguasaan tertinggi dari pedang. Dia berhasil menguasai keterampilan pedang tak berwujud. Peringkat SS itu adalah kemampuan SS pertama yang dia peroleh. Jendela sistem kembali muncul dan menawarkan hadiah.
kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan seimbang, karena dia adalah orang pertama yang mencapai tingkat transenden. Suara sistem mengumumkan bahwa pemain Suho sedang direbut. Lalu Suho membuka matanya, menyadari seorang petugas pemadam kebakaran membawanya di pundak. Suho bertanya, apa yang sedang terjadi? Petugas itu menjawab bahwa Suho terluka dan menanyakan apakah ada bagian tubuhnya yang terasa tidak nyaman. Sebuah gerbang terbuka tak jauh dari mereka. Petugas mengatakan akan memindahkannya ke zona aman. Dalam pikiran Suho, dirinya bertanya-tanya, bukankah itu seorang pemadam kebakaran? Mereka pasti mengira dia sudah tiada. Tapi di mana ini? Apakah stasiun Sindorim? Ini tempat yang terkontaminasi karena gerbang yang terbuka. Dan sekarang dirinya melihatnya, gerbang itu benar-benar ada di sini. Lalu sesosok makhluk asing muncul, dan ternyata itu seekor goblin. Lalu tiba-tiba anak panah meluncur ke punggung petugas pemadam kebakaran. Goblin-goblin mendekat dengan senyum mengancam. Petugas pun berteriak agar Suho segera lari. Tapi Suho yakin, jika dugaannya benar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengambil kampak dari tanah dan berkata akan meminjamnya sebentar. Petugas memperingatkan bahwa melawan makhluk itu sangat berbahaya, tapi Suho sudah memutuskan. Dia melempar kampak dan mengenai kepala goblin dengan presisi tinggi. Suho menatap tangannya, tak ada luka. Itu hanya berarti satu hal, sistem mengonfirmasi kondisi untuk kebangkitan telah terpenuhi. Dia resmi terbangun sebagai player. Sistem berkata bahwa kini dia bisa menjadi lebih kuat. Suho pun tertawa dan berkata, semuanya terjadi persis seperti saat dia pertama kali terbangun. Jendela sistem muncul memberinya pilihan kekuatan. Pertama, warrior. Kedua, mage. Ketiga, archer. Keempat, healer dan S5 tank. Lalu petugas pun berteriak menanyakan kenapa dia masih berdiri di sana dan memintanya segera melarikan diri. Tapi Suho justru merasa nalurinya hampir memilih warrior. Dia berkata pada sistem bahwa dia ingin menunda pilihannya. Lalu Suho menoleh ke petugas dan berkata agar tidak khawatir, dia cukup kuat untuk menghadapi makhluk itu sendirian. Lagi pula mereka hanya goblin. Tanpa senjata apapun, Suho melangkah maju. Goblin-goblin bersiap menyerang. Dengan sigap Suho menghindar, lalu mengambil kapak dari goblin yang telah tumbang dan mengayunkannya ke punggung salah satu goblin. Dia mengambil pedang dari tanah dan berpikir goblin memang berbahaya untuk pemula, tapi tidak untuk seseorang sepertinya. Suho pun mengarahkan pedang ke arah para goblin dan berkata bahwa dia akan mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Suho melancarkan serangkaian serangan dengan senjatanya, mengalahkan para goblin yang menghadang, lalu menuntaskan serangan dengan menaklukkan goblin terakhir. Saat melihat senjatanya, Suho merasa aneh karena amarahnya belum juga mereda. Dirinya sedikit gugup, seharusnya dia tidak terbawa emosi dalam situasi seperti ini. Dia harus tetap tenang, jika tidak orang lain bisa curiga. Entah bagaimana dia kembali ke masa lalu. Ini pasti kesempatan keduanya. Baginya ini seperti memulai dari awal lagi. Tiba-tiba jendela sistem muncul dengan informasi bahwa Suho telah menguasai keterampilan diagonal horizontal strike dan serangan berlatih peringkat B. Tingkat pemahamannya tentang taktik pedang meningkat pesat. Levelnya naik dan semua statistiknya juga meningkat. Suho pun mengatakan bahwa ini adalah keterampilan dasar pedang yang sudah lama tidak dirinya lihat. Meskipun bilahnya pendek, pedang goblin ini masih akan berguna baginya. Seorang petugas pemadam kebakaran pun mendekat dan bertanya, apakah Suho seorang player? Suho memandangnya dan mengangguk, lalu menoleh ke sistem. Dirinya menyatakan bahwa dia sudah siap mengambil keputusan dan memilih jalur healer. Jendela sistem muncul dan menanyakan apakah dirinya yakin dengan pilihan itu. Suho menegaskan pilihannya. Sistem lalu mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjadi seorang penyembuh dan menerima 5 poin tambahan statistik. Dirinya juga memperoleh keterampilan penyembuhan cahaya peringkat F. Lalu Suho pun menempatkan tangannya di bahu petugas pemadam kebakaran dan mengatakan bahwa dirinya perlu memeriksa lukanya. Petugas itu menatapnya, terkejut saat melihat lukanya cukup parah. Suho melihat ke arah panah yang tertancap di punggungnya dan mengatakan bahwa dia harus bertahan sedikit lebih lama.
Seketika Suho menggunakan penyembuhan cahaya, dan jendela sistem muncul menginformasikan bahwa area yang dipilih sedang dipulihkan. Lalu Suho pun mencabut panah tersebut dan menyembuhkan luka petugas pemadam kebakaran. Setelah itu Suho bertanya bagaimana perasaannya. Petugas itu memeriksa punggungnya dan berkata bahwa tidak ada rasa sakit lagi. Jadi Suho benar-benar seorang penyembuh. Suho melihat tangannya dan berkata bahwa sekarang dia percaya akan kemampuannya. Petugas itu kembali bertanya, apakah dia memang seorang penyembuh? Suho menjawab bahwa mereka harus menunggu konfirmasi dari sistem. Sistem pun muncul dan mengatakan bahwa mereka ingin memberinya hadiah kecil atas penggunaan pertama keterampilan penyembuhan. Dirinya diminta memilih senjata dari gudang senjata sistem. Suho pun berpikir sejenak saat tangannya bersinar terang. Meskipun dirinya memilih kelas yang berbeda, senjatanya masih tetap sama. Dirinya memanggil pedang pemula yang muncul di tangannya. Setelah memeriksanya, Suho berkata bahwa dia akan menaklukkan gerbang. Petugas pemadam kebakaran kaget dan bertanya, apakah dia akan pergi sendirian? Itu sangat berbahaya. Suho pun menjawab bahwa dia akan baik-baik saja. Justru ini kesempatan baginya untuk mendapatkan keuntungan. Dirinya merasa bahwa senjatanya seperti bagian dari dirinya. Keterampilan yang sudah dirinya kuasai sebelum memilih kelas berdasarkan bakat masih bisa digunakan. Dan keterampilan yang sesuai dengan kelas pilihan akan meningkat seiring kenaikan level. Isabella memiliki keterampilan roh cahaya yang awalnya merupakan kemampuan penyembuhan biasa. Jika saat itu dia berhasil menyembuhkan lukanya, situasinya pasti sudah berbeda. Kali ini dia akan menjadi seorang healer sekaligus pendekar pedang. Agar hal itu tak terulang, dia harus bergerak lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Karena itu, dia bertekad naik level secepat mungkin dan memperoleh keterampilan baru. Jika ingatannya benar, ini adalah gerbang dengan penampilan tak terduga dari kehidupannya di masa lalu, yang hampir merenggut kehidupannya. Tapi kali ini semuanya akan berbeda. Meski tingkat keterampilannya masih rendah, dia tidak melihatnya sebagai masalah. Ilmu pedangnya telah terpatri kuat dalam ingatannya. Ini saatnya untuk memulai kembali. Suho pun menyentuh pintu masuk gerbang. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela sistem muncul di hutan menampilkan nama gerbang Green Red. Persyaratan dan jumlah peserta yang diizinkan masuk tidak diketahui. Lalu Suho melihat sekeliling sambil menggenggam pedangnya. Dari balik gerbang, para goblin tampak mengamuk. Seolah-olah itu adalah wilayah mereka. Di sisi ini mereka semua telah tumbang. Ternyata monster-monster itu mencoba melarikan diri dari sesuatu. Suho melihat ke arah mereka dan mengatakan dalam pikirannya, mungkin inilah alasan para goblin melarikan diri dan kenapa gerbang ini disebut Green Red. Dua hobgoblin masing-masing level 10 dan 12 menatapnya tajam. Hobgoblin level 12 pun seketika mengarahkan senjatanya. Suho pun tersenyum sinis. Dalam pikiran Suho, apa yang ingin disampaikan monster ini? Apakah dia ingin membuat Suho menyerah begitu saja? Tidak seperti goblin biasa. Hobgoblin ini memiliki kulit kemerahan, tubuh yang lebih besar, dan otot yang lebih kuat. Suho menghindar dari serangan mereka sambil berpikir, meskipun begitu mereka tetaplah goblin. Level mereka belum cukup tinggi untuk menandingi kekuatan ini. Saat menyerang balik, dia mencari titik lemah dan memanfaatkannya. Pedangnya diarahkan ke mata lawan, membuat monster itu menjerit kesakitan. Dalam pikiran Suho, dirinya bertanya-tanya bahwa perbedaan level terlalu besar dan statistik monster ini terlalu tinggi. Tapi hasilnya biasa saja. Hobgoblin itu tumbang setelah serangan menentukan selesai. Suho pun menghela napas dan mengatakan, dia tidak sengaja menghadapi monster ini, tapi kali ini dia harus lebih berhati-hati. Dia melihat monster lain dan memutuskan untuk melatih diri. Sampai bertemu dengan satunya lagi, tiba-tiba sebuah hobgoblin menyerangnya dengan cepat. Suho pun berhasil menghindar dan terus menjaga presisi dari serangan berikutnya. Dirinya berpikir, jika dirinya terus melakukan gerakan ini, dia bisa memperoleh keterampilan baru. Dan benar saja, sistem menampilkan jendela selamat. Kamu telah menguasai kemampuan menghindar peringkat B. Suho pun tersenyum sambil menangkis pukulan berikutnya dan mengatakan bahwa sekarang saatnya melatih keterampilan menangkis ini. Ini adalah pondasi utama.
Baginya keterampilan penting yang akan memperkuat kemampuan bertarungnya. Jendela sistem muncul kembali. Selamat, kamu telah menguasai keterampilan menangkis. Suho pun berpikir saat melihat monster yang mengamuk. Ini murni keberuntungan baginya. Dirinya sudah mendapatkan keterampilan. Sebelum monster itu kelelahan, dirinya memberikan pukulan terakhir dan mengira latihannya selesai. Suho pun mengatakan bahwa dirinya harus mencari lawan lain di sini jika memang serius ingin mendapatkan pengalaman. Sementara itu, para pemburu di gerbang hijau terlihat gusar. Mereka bertanya-tanya, siapa yang masuk ke gerbang tanpa izin? Dari mana orang ini datang? Mereka yakin akan kesulitan saat orang itu keluar akan jadi legenda jika dirinya tidak kembali dari sana. Seorang pria berpakaian jas bertanya kepada petugas pemadam kebakaran, benarkah seorang pemula masuk ke gerbang? Si petugas sedikit gugup dan mengatakan bahwa dari kata-katanya orang itu tampak seperti pemain baru. Dirinya berhasil menghadapi para goblin sendirian, menyembuhkan lukanya sendiri, lalu masuk ke dalam gerbang. Dia pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa dirinya dapatkan di sana. Pria itu menanggapi bahwa mereka belum datang terlambat. Tapi apakah dia benar-benar melakukannya? Mengalahkan goblin. Jadi dia benar-benar seorang penyembuh. Gerbang ini seharusnya tidak terlalu sulit jika hanya menghadapi goblin. Tapi seorang penyembuh bisa menaklukkannya sendirian bahkan tanpa terluka. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Apa dia tidak berpikir panjang sebelum masuk? Tidak mungkin seorang penyembuh cukup nekat untuk masuk sendirian. Tapi jika dia berhasil menyelesaikan gerbang ini, itu akan jadi sorotan besar. Pria itu menoleh ke asistennya dan memerintahkan agar segera melapor jika ada perubahan di dalam gerbang atau jika seseorang keluar. Dirinya berpikir jika orang ini bisa menyelesaikan gerbangnya, mereka harus membawanya ke pihak asosiasi apapun yang terjadi. Lalu di saat itu Suho sedang berlari di dalam hutan dan mengalahkan para monster dengan pedangnya. Sebuah jendela sistem muncul memberitahunya bahwa dia telah menaklukkan para hobgoblin. Suho mengalahkan beberapa monster dalam satu ayunan pedang, lalu melucuti senjata salah satu dari mereka. Melihat monster yang tersisa, Suho pun mengatakan akan melepaskannya, tapi dirinya harus membawa teman-temannya. Suku hobgoblin melarikan diri ke dalam hutan dengan panik. Suho pun berteriak agar mereka membawa semua yang bisa diajak. Dirinya lalu mengatakan akan mengatur statistiknya untuk saat ini. Dirinya berpikir akan lebih baik meningkatkan semua kemampuannya secara merata daripada fokus hanya pada satu hal. Jendela sistem muncul menampilkan informasi tentang dirinya. Suho adalah seorang healer tingkat 8. Parameter kekuatan, daya tahan, dan sihirnya masing-masing 12. Sensitivitasnya 8. Dirinya juga menerima statistik tambahan. Kemungkinan karena telah mengalahkan banyak monster. Dengan statistik yang bertambah dan penguasaan keterampilan dasar, dirinya merasa bisa naik level dengan cepat. Lalu Suho pun mengayunkan pedangnya ke tubuh monster dan mengatakan bahwa meski tak terduga ini adalah kesempatan bagus. Dirinya tak tahu soal hal lain, tapi benda ini harus dirinya ambil. Suho memegang batu merah di tangannya. Dirinya berpikir itu adalah batu sihir, berukuran setara dengan peringkat D dan bernilai 50.000 per buah. Di kehidupan sebelumnya, dirinya tak pernah mengumpulkan batu kecil semacam ini. Tapi kini saat uang mungkin hampir habis, dirinya harus lebih teliti mengumpulkan batu sihir. Setelah beberapa saat, Suho mengira batu ajaib terakhir sudah dirinya ambil setelah mengalahkan musuh. Dirinya membuka sistem inventoris dan berpikir bisa meraup untung besar jika menjual semua barang itu. Tiba-tiba terdengar gemuruh keras. Suho pun menoleh cepat dan merasa mereka akhirnya datang. Mungkin bos akan segera muncul. Di depannya sekitar 30 hobgoblin mulai bergerak. Suho pun tersenyum kecil dan bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan cukup banyak temanmu sekarang? Para hobgoblin langsung menyerang. Dengan kemampuan uniknya, Suho melompat tinggi, menghujani mereka dengan tebas cepat layaknya Sasuke dan satu persatu tumbang. Lalu di gerbang berwarna green red, Suho pun menghindar, menangkis semua serangan, lalu menyerang balik. Dirinya menganggap mereka pengganggu kecil yang harus segera disingkirkan.
Dengan tenang, dirinya mengaktifkan kemampuan dan menuntaskan serangan. Suho pun mengatakan bahwa jangan mengganggu saat orang yang lebih jago sedang beraksi. Tiba-tiba bos hobgoblin muncul dan mengaktifkan intimidasi. Sistem melaporkan Suho terpengaruh rasa takut. Tubuhnya kaku, lalu dirinta menatap bos itu. Dalam pikirannya, kemampuan ini memperkuat ketakutan sesuai karakter dan tingkat pengguna. Dirinya tak menyangka akan menemui makhluk seperti ini di gerbang level rendah. Lalu bos menyerang dengan senyum licik. Suho sadar dirinya tak punya alat atau kemampuan untuk menahan serangan mental ini. Dalam satu gerakan nekat, dirinya menggerakkan pedangnya ke lengan sendiri untuk mematahkan efeknya. Sistem langsung menunjukkan dirinya telah pulih dari rasa takut. Serangan bos mendekat. Suho bersiap menangkis. Dirinya menatap para hobgoblin lain dan bertanya-tanya, apakah harus menyingkirkan mereka dulu? Kemudian dirinya melesat maju dengan pedangnya, memberikan serangan indah pada goblin. Tak lama kemudian, sistem melaporkan semua hobgoblin sudah dikalahkan. Kemudian Suho menyembuhkan lukanya sendiri. Dengan cahaya lembut yang menyinari lengannya, dirinya berdiri di hadapan goblin dan mengatakan, ayo sekarang kita lakukan. Goblin itu tampak ketakutan seolah akan terjadi sesuatu padanya. Dirinya tersenyum dan berkata, maukah kau berdansa denganku? Pertempuran sengit terjadi. Serangan demi serangan diluncurkan, namun Suho tampak tenang. Tapi goblin itu dengan amarah di wajahnya mengayunkan senjatanya. Suho pun mengatakan bahwa kekuatan yang dirinya berikan tidaklah kuat. Mungkin karena levelnya yang sangat rendah. Namun Suho tidak menyerah. Dirinya mengangkat pedangnya dan memberikan serangan balik pada goblin tersebut. Goblin itu pun mengatakan bahwa luka yang kau berikan akan kukembalikan dengan sangat besar. Seketika goblin itu mulai menggunakan kemampuannya kembali. Tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Lalu Suho mengayunkan pedangnya kembali dengan kekuatan penuh, membuat goblin itu tak berdaya menahannya. Lalu Suho pun mengatakan, inilah yang terakhir. Dirinya maju ke depan dan goblin itu kembali. Goblin berhasil dikalahkan. Suho menatap goblin yang tertidur tak berdaya. Lalu dirinya duduk dan merentangkan tangan kepadanya, sambil mengeluarkan skill roh cahaya. Dan dirinya mengatakan, arise. Lalu Suho tersenyum dan berkata bahwa pertarungan mereka belum berakhir. Beberapa saat kemudian jendela sistem muncul. Dirinya menerima ucapan selamat, serangan diagonal, serangan horizontal, dan dorongan naik peringkat. Kekuatan teknik tebasannya meningkat 30%, dan kemampuan penetrasi teknik dasar meningkat 50%. Suho menggunakan penyembuhan pada bos yang menutup wajahnya dengan tangan tampak takut, lalu berlutut di hadapannya. Sistem melaporkan bahwa auranya kini cukup kuat untuk menundukkan keganasan monster itu. Bos memberi selamat atas keterampilan intimidasi yang baru diperoleh. Suho mengira bahkan kemampuan seperti itu pun kini dimilikinya. Dirinya merasa telah mempelajari segalanya yang dirinya butuhkan. Lalu Suho pun mengatakan bahwa peranmu sekarang sudah selesai. Dirinya mengayunkan pedangnya kepada goblin. Lalu sistem kembali muncul. Dirinya telah menguasai keterampilan pemisahan peringkat B. Bos hobgoblin dikalahkan. Gerbang berhasil ditaklukkan. Suho pun mendapatkan tambahan pengalaman, 1 poin atribut, dan naik level. Semua atribut bertambah 1 poin, ditambah 1 poin bonus. Dirinya telah mencapai level 10. Sistem berharap Suho semakin kuat. Sebagai hadiah, Suho menerima 5 poin atribut tambahan. Kemampuan penyembuhan cahaya juga meningkat. Setiap 10 level, peringkat kemampuan penyembuh akan naik. Kini dirinya menguasai keterampilan baru berperingkat E. Suho menganggap ini sebagai keberhasilan. Dirinya tak lagi khawatir tentang dukungan atau pertempuran. Jika terus memperkuat keterampilannya, dirinya bisa menghadapi 10 bahkan ribuan racun. Segalanya telah dirinya dapatkan di sini. Mungkin sudah waktunya bertemu beberapa wajah yang sudah lama tak ia temui. Sementara itu, di stasiun gerbang, orang-orang berseru, gerbang ini benar-benar telah ditaklukkan. Lalu seseorang keluar dari dalamnya. Dia melakukannya sendiri. Gerbang itu benar-benar dibersihkan oleh 1 orang. Perwakilan dari Guild Abadi dan Guild Warang langsung menghampiri Suho.
Mereka memperkenalkan diri ingin merekrutnya ke dalam guild mereka, namun Suho mengabaikan mereka. Dirinya muncul di samping Kulmin, lalu mengulurkan tangan. Dirinya tersenyum menyebut nama Kulmin dan berkata senang bertemu. Dirinya tahu Kulmin berasal dari Asosiasi Hunter Korea. Asisten asosiasi bertanya kepada ketua apakah dirinya mengenalnya. Kulmin terlihat bingung lalu berkata tidak mengenalnya sama sekali. Beberapa waktu kemudian di kantor pimpinan mereka, pria bernama Kulmin sedang menatap tablet. Dirinya teringat pertemuan pertamanya dengan Suho. Dirinya memperkenalkan diri sebagai anggota Departemen Manajemen Gerbang. Dirinya ingin tahu bagaimana Suho tahu tentang mereka dan apa urusannya. Suho menjawab bahwa mereka bisa membicarakannya nanti di asosiasi. Dirinya akan mendaftar untuk mendapatkan lisensi pemburu. Kulmin tampak terkejut dan bertanya, maksudnya pembaruan lisensi? Pimpinan departemen membuka matanya lebar-lebar. Dirinya mulai mengerti. Suho adalah pemburu yang belum terdaftar. Baru saja terbangun. Kelasnya pun kelas terendah. Tapi dia menaklukkan gerbang sendirian. Namun berdasarkan hasil tes bakat, dia lebih mirip seorang prajurit daripada penyembuh. Lalu Suho pun bertanya, apakah ada masalah? Kulmin pun menjawab, tidak. Hanya saja saat itu dirinya hanya memikirkan satu hal. Kemudian dirinya bertanya, apakah namamu Suho? Suho pun menjawab benar. Kemudian dirinya ingin tahu apa yang dilakukan Suho sebelum ini. Suho menjawab bahwa dirinya sempat kuliah tapi tidak selesai. Kulmin pun bertanya, kenapa dirinya berhenti kuliah? Apa Suho sedang tidak bekerja? Suho pun mengatakan bahwa nilai akademisnya memang tidak memuaskan. Kulmin menatapnya dan mengatakan Suho pernah belajar di sekolah kedokteran. Suho mengatakan bahwa tidak seperti yang dipikirkan. Latihannya difokuskan pada penguatan fisik. Para staf departemen menatapnya dengan tercengang. Kulmin berkata bahwa umumnya orang memilih kelas prajurit atau pemanah. Jadi, mengapa dia memilih menjadi penyembuh? Suho berpikir sejenak dan tersenyum, dan berkata bahwa dia tidak suka terluka. Kulmin menyebutkan bahwa Suho membersihkan gerbang seorang diri. Bisakah dia menceritakan bagaimana itu terjadi? Suho pun menjawab bahwa sebenarnya tidak ada yang istimewa. Dia masuk ke dalam gerbang lalu diserang oleh hobgoblin. Demi keselamatannya masyarakat, dia terpaksa mengalahkan makhluk itu. Kulmin bertanya dengan heran, apakah benar ada hobgoblin di sana? Lalu Suho membuka inventorinya dan meletakkan batu ajaib di atas meja. Departemen manajer menatap batu itu dengan kaget karena jumlahnya sangat banyak. Suho menjelaskan bahwa semua batu itu dia peroleh dari monster yang dia kalahkan, termasuk batu ajaib milik pemimpin mereka. Dia mengaku belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi meminta mereka percaya padanya. Kulmin menatap guguk batu ajaib besar itu dan berkata bahwa mereka akan segera menanganinya. Departemen pun mengambil batu ajaib dari meja dan bertanya pada Suho, apakah dia benar-benar ingin menjadi pemburu? Suho pun tersenyum dan membenarkan hal itu, bahwa dia sudah memutuskan sejak dibangkitkan sebagai seorang player. Kulmin dengan senang hati berkata bahwa itu keputusan yang hebat. Kulmin dengan tangan di dagu berkata bahwa dirinya merasa keputusan Suho terkesan terburu-buru. Dia pun bertanya, apakah Suho punya alasan kuat? Suho menjawab bahwa dia tidak terlalu yakin, tapi dia bisa melihat bahwa manajer itu tidak pandai menyembunyikan perasaannya. Suho berpaling dan berkata dengan serius bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang memilih menjadi hunter. Dirinya juga tidak menyukai monster dan gerbang. Namun dia punya alasan pribadi. Dia kehilangan seluruh keluarganya karena gerbang. Meski dia tahu betapa berbahayanya, dia tetap masuk ke dalam gerbang. Itu keputusan emosional. Dia bertanya-tanya apakah mengalahkan monster bisa membuat hatinya tenang. Tapi meski dia mengalahkan banyak makhluk di sepanjang jalan, perasaannya tak juga berubah. Dari situlah dia menyadari dia harus melakukan sesuatu agar tidak ada lagi orang yang kehilangan keluarga tersayang. Karena monster, dia ingin berkontribusi demi keselamatan semua orang. Karena itu dia memutuskan untuk bergabung dengan Asosiasi Hunter Korea. Kulmin mengalihkan pandangannya dan mengatakan bahwa dia senang mendengarnya.
Tapi dia mengingatkan bergabung dengan asosiasi berarti bekerja menjadi pemburu di dalam negeri dan gajinya tidak sebesar di serikat swasta. Suho tersenyum dan berkata bahwa dia sudah tahu, tapi baginya yang paling penting adalah mendapat akses prioritas ke gerbang. Dia lebih ingin menaklukkan gerbang daripada mencari uang. Selain itu, asosiasi memiliki wewenang untuk menghukum pemain yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Kulmin pun bertanya, apakah Suho benar-benar serius ingin masuk ke departemen ini? Suho menjawab bahwa dia ingin fokus ke arah ini sambil menaklukkan gerbang. Kulmin berpikir dengan kaget, apakah ini benar-benar mungkin? Karena kenyataannya prioritas asosiasi terhadap gerbang sangat terbatas. Biasanya hak untuk membersihkan gerbang dijual ke serikat swasta. Alasannya sederhana, tak banyak orang mau mengambil risiko besar dengan bayaran kecil, meski mereka menyebutnya sebagai bentuk kepedulian. Banyak yang hanya ingin jadi pemburu asosiasi demi stabilitas, dan karena tak perlu masuk ke dalam gerbang untuk mendapatkan penghasilan, mereka semua berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai administrator. Anggota lain dari asosiasi itu justru mencoba menghindari masuk ke gerbang dengan berbagai cara. Tapi Suho berbeda. Dia ingin bekerja demi keselamatan orang-orang. Ini benar-benar cita-cita seorang pemburu di layanan publik. Dia bahkan merasa pusing karena terlalu bahagia. Suho pun bertanya, apakah dia baik-baik saja? Kulmin menjawab bahwa dia baik-baik saja. Sudah lama tidak bertemu orang seperti Suho. Dia akan langsung mengurus proses pendaftarannya. Kulmin mengeluarkan semua dokumen yang diperlukan secara berurutan. Untuk mengikuti ujian, Suho harus lulus tes bakat, tes tertulis, dan juga ujian praktik. Pendaftaran tahun ini sebenarnya sudah ditutup, dan ujian akan dilaksanakan besok. Suho pun terkejut. Kulmin mengatakan bahwa dia tetap bisa mendaftarkannya jika Suho menginginkannya. Suho berteriak senang bertanya, apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Kulmin menjelaskan bahwa ada aturan khusus bagi mereka yang berhasil menyelesaikan gerbang sendirian. Dirinya bisa melaporkannya ke manajemen dan mereka akan menyetujuinya. Njir kekuatan orang dalam Bre. Dirinya bahkan merekomendasikan Suho karena bakatnya yang luar biasa. Namun, mempersiapkan ujian praktik dan tertulis hanya dalam sehari akan menjadi tantangan berat. Meski begitu, karena Suho telah menunjukkan hasil yang mengesankan, dia tidak khawatir soal ujian praktik. Tapi tes tertulis mungkin akan sedikit sulit. Dengan percaya diri, Suho menggebrak meja dengan keras dan mengatakan bahwa dia pasti akan melakukannya. Dia meminta Kulmin untuk segera mendaftarkannya. Kulmin terkejut dan bertanya, apakah dia yakin? Suho tersenyum dan berkata bahwa demi pengalaman dia harus mengikuti ujian ini. Jika ada kesempatan, dia harus mencobanya. Kalaupun gagal, dia bisa ikut ujian lagi nanti. Ujian akan dimulai besok. Kulmin mengatakan dia bisa langsung menguji kemampuannya hari ini. Suho pun berterima kasih atas informasinya, tapi dia tidak punya uang untuk membayar biaya pendaftaran. Jika tidak terlalu merepotkan, dia ingin menawarkan batu sihir ini sebagai gantinya. Kulmin bangkit dari kursinya dan berkata bahwa dirinya mengerti. Dirinya akan mengurus semuanya sambil memeriksa jadwal ujian. Suho berpikir bahwa hingga kini kepala departemen itu adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Saat itu Suho tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Beberapa saat kemudian dia melihat layar ponsel dan mengetahui bahwa dia telah lulus tes bakat. Departemen juga telah mentransfer uang untuk batu sihir ke rekeningnya. Suho pun bertanya-tanya, apakah benar sebanyak itu? Dirinya merasa sedikit canggung. Tapi sebagai pegawai negeri, dia dibebaskan dari pajak khusus atas batu sihir. Dia sudah menyelesaikan semua proses ini. Suho pun teringat bagaimana dia bertanya ke departemen soal tempat belajar. Dia mendengar bahwa asosiasi memiliki perpustakaan. Itu adalah tempat di mana seseorang bisa menemukan buku referensi dan buku kerja untuk ujian tertulis besok. Meskipun sudah malam, dia merasa harus tetap belajar. Jika memungkinkan, dirinya ingin mempersiapkan diri di sana. Kulmin tersenyum dan bertanya, apakah Suho benar-benar serius bertanya soal itu? Tentu saja dia bisa belajar di sana. Beberapa saat kemudian, Suho sudah berada di perpustakaan Asosiasi Hunter. Kulmin berkata dengan tersenyum bahwa ini adalah perpustakaan mereka.
ID karyawan tidak diperlukan di sini, jadi dia bisa belajar dengan tenang. Dia berharap Suho bisa melewati semua tes besok. Suho membungkuk dan berkata agar Kulmin berhati-hati di jalan pulang. Dalam hati, Suho berpikir sambil menatap kepala departemen dengan senyum bahwa pria itu tidak berubah sama sekali. Dia tetap baik dan bisa diandalkan seperti biasa. Tak menyangka bahwa di masa depan dia akan menjadi kepala pemburu asosiasi. Sulit bagi Suho untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rasanya seperti sedang diuji. Tapi jika dia menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui semuanya, dia akan tampak mencurigakan. Sekarang dia harus menemukan sesuatu. Suho melihat sekeliling perpustakaan dan merasa seperti mengingat sesuatu yang penting dari masa depan. Meskipun tak semua detail muncul jelas, akan lebih baik jika dia bisa menemukan keterampilan ini. Pandangannya tertuju pada sebuah buku, dan dia berpikir bahwa buku itu sangat besar. Saat mencoba mendapatkan informasi dari buku itu, sebuah kalimat pendek muncul di jendela sistem menyatakan bahwa buku ini berasal dari dunia lain. Suho pun membuka buku itu dan menaruhnya di kepalanya, bertanya-tanya kenapa tidak terjadi apa-apa. Ini berarti hanya ada satu cara yang tersisa. Tiba-tiba jendela sistem muncul dan menyatakan bahwa perpustakaan kenangan tertarik dengan ceritanya dan mereka mengundangnya. Buku dari dunia lain memancarkan cahaya terang. Pecahan-pecahannya terbang ke berbagai arah. Halamannya bertebaran dengan kilauan yang mencolok. Setelah beberapa saat di perpustakaan kenangan, Suho berpikir bahwa tempat ini memungkinkan seseorang untuk mengingat semua hal yang pernah dilihat dan didengar, termasuk kenangan yang menyakitkan dan menyedihkan. Pikiran manusia bisa bertahan lama justru karena mereka bisa melupakan. Namun, sejak saat itu, siapapun yang menguasai perpustakaan ini akan menerima beban kenangan tersebut. Keterampilan ini berasal dari Hewlett Hexagon, dan di masa lalu, dirinya adalah anggota asosiasi. Dia belajar di perpustakaan ini untuk mempersiapkan perubahan pekerjaannya. Karena buku ini terlalu besar dan tidak nyaman, dia menggunakannya sebagai bantal untuk tidur. Menurut rumor, gadis ini sangat beruntung dengan keterampilannya. Berkat tempat ini, dia mendapatkan informasi penting tentang perpustakaan kenangan. Suho tahu bahwa dia harus bersikap baik saat mereka bertemu. Kemudian jendela sistem muncul dan menanyakan apakah dia ingin meneruskan ceritanya ke dalam perpustakaan kenangan. Suho merasa bahwa dengan bantuan keterampilan ini, dia bisa memulihkan semua yang tersimpan dalam ingatannya. Kenangan bisa memudar dan berubah seiring waktu. Jadi, agar tidak kehilangan detail penting, dia harus menguasai keterampilan ini. Jendela sistem melaporkan bahwa perpustakaan memori sedang mengakses ingatannya dan mulai merekam. Tiba-tiba Suho dikelilingi oleh tulisan sihir. Dan jendela sistem menyatakan bahwa dia telah menguasai keterampilan perpustakaan kenangan. Keterampilan ini memungkinkannya menyimpan semua yang pernah dia lihat dan dengar. Ingatannya bisa diakses kapan saja dan sistem dapat merekomendasikan informasi yang dibutuhkan. Lalu Suho memandang tangannya dan merasa bahwa proses perekaman ini terasa aneh karena tempat ini sulit dipahami. Saat itu dia ingin menguji keterampilan barunya. Suho tiba-tiba kembali ke masa lalu. Dia berdiri di tepi tebing berhadapan kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Suho berpikir bahwa dia masih merasakan emosinya. Dirinya merasakannya saat itu. Meskipun hal ini memang wajar dari kemampuan yang dimilikinya. Mantan rekan-rekannya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Meninggalkan gerbang demi menyelamatkan diri. Dia tidak akan pernah melupakan mereka. Kenangan itu tidak menyenangkan baginya. Tiba-tiba Suho memikirkan hal lain. Dirinya memperhatikan pesan sistem yang diterimanya sebelum akhir dari hidupnya di kehidupan sebelumnya. Dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mengingatnya. Apakah dia benar-benar melewati proses pemulihan itu? Suho kembali ke perpustakaan kenangan dan bertanya-tanya apakah sistem telah membawanya kembali ke masa lalu. Dirinya ingat pernah mencapai penyatuan dengan pedang suci dan memperoleh keterampilan peringkat SS pertamanya. Namun dirinya mendapat kesempatan kedua karena menjadi orang pertama yang mencapai tingkat transcended. Tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini berarti dia tidak kembali ke masa lalu secara kebetulan.
Beberapa saat kemudian, Suho keluar dari taksi dan berpikir bahwa alasan dia kembali tidak sepenting kenyataan, bahwa dia memang kembali. Itu berarti dia bisa mengubah masa depannya dan juga mencegah pengorbanan besar yang terjadi akibat penaklukan gerbang. Dia harus mencobanya. Mungkin dia bisa melewati gerbang lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Suho menatap gedung tinggi di depannya. Ini adalah Akademi Hunter swasta Nexus. Bangunannya terlihat mengesankan. Rumornya ini adalah bangunan akademi terbesar di negara ini. Dirinya ingin mengumpulkan uang untuk masa depan dan tempat ini bisa memberinya penghasilan tambahan. Tak lama kemudian, seorang staf akademi menyapa Suho dan bertanya bagaimana bisa membantunya. Suho menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan direktur akademi. Staf tersebut bertanya, apakah Suho sudah membuat janji? Suho mengatakan bahwa dia baru saja datang tapi punya hal penting untuk didiskusikan. Staf itu meminta maaf dan menjelaskan bahwa pertemuan harus melalui janji terlebih dahulu. Suho lalu mengatakan, tolong sampaikan bahwa orang yang berhasil menyelesaikan penaklukan gerbang Sindorim ada di sini sekarang. Beberapa saat kemudian, di kantor Direktur Kimsu, pemimpin Akademi Nexus menyambutnya dengan senyum, memperkenalkan diri dan mengatakan senang bisa bertemu dengannya. Suho membungkuk dan menjabat tangan sang direktur, sambil memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Direktur mempersilakan Suho duduk dan mengatakan bahwa dia mendengar tentang keberhasilan penaklukan gerbang di stasiun Sindorim. Dirinya bertanya, mengapa Suho datang ke akademi ini? Suho menjawab bahwa dia datang untuk mengajukan beasiswa. Direktur terkejut dan bertanya, apakah Suho serius? Suho pun bertanya, bukankah ujian lisensi pemburu diadakan besok? Dirinya mengatakan akan mengikutinya juga. Direktur tampak berpikir sejenak, lalu bertanya, kapan Suho mengalami kebangkitan? Suho menjawab bahwa itu baru saja terjadi hari ini. Sang direktur terkejut dan memastikan hari ini Suho mengangguk. Direktur mengulangi dalam hati, Suho belum terdaftar, baru bangkit hari ini. Akan mengikuti ujian lisensi besok dan berhasil menyelesaikan penaklukan gerbang sendirian. Suho mengatakan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Semuanya terjadi persis seperti itu. Tepat setelah kebangkitannya, dia berhasil menghubungi seseorang dari asosiasi yang membantunya mendaftar. Dia berencana untuk meraih peringkat tertinggi dalam ujian. Namun, Suho muncul di hadapan akademi dengan ekspresi mengejutkan direktur. Lalu mengatakan bahwa jika dia berhasil, dia ingin diberikan beasiswa siswa dari Nexus Academy. Dalam situasi seperti ini, mereka tak punya pilihan selain menyetujuinya. Suho tahu bahwa menjadi yang terbaik di ujian sebagai peserta baru tidak mudah. Tapi dirinya adalah sosok berpengalaman yang telah menghadapi banyak gerbang di masa lalunya. Apakah mereka akan mempercayai kata-katanya? Itu terserah mereka. Direktur membenarkan kacamatanya dan berkata bahwa jika benar dia menyelesaikan gerbang seorang diri, itu memang pencapaian luar biasa. Namun ujian ini menuntut tingkat pengetahuan yang berbeda. Rata-rata hanya 20% peserta yang berhasil lolos. Suho pun mengatakan bahwa mereka seharusnya mempertimbangkan usulannya, bukan menolaknya begitu saja. Beasiswa itu adalah bagian dari permintaannya. Jika dia tidak berhasil meraih peringkat tertinggi, mereka tidak perlu memberikannya. Direktur lalu mengatakan bahwa dia ingin menanyakan satu hal terlebih dahulu. Selain Nexus, ada juga Akademi Hexagon dan Prime. Kenapa Suho memilih Akademi Nexus? Suho menjawab bahwa Nexus adalah akademi dengan situasi paling memprihatinkan di antara semuanya. Ucapannya mengejutkan direktur yang tahu betul bahwa Nexus pernah menjadi yang terbesar di negara ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun siswa mereka yang berhasil meraih posisi pertama atau kedua. Akibatnya jumlah pendaftar berkurang drastis. Suho pun mengatakan bahwa ini menyedihkan, tapi memang itulah kenyataannya. Mereka perlu menunjukkan hasil yang baik, namun mereka bahkan tidak memiliki siswa unggulan. Bagaimana jika mereka menerima tawarannya dan ternyata dia benar-benar menjadi yang terbaik? Dia adalah hunter yang mampu menyelesaikan gerbang seorang diri. Jika dia juga berhasil lulus dengan nilai sempurna, maka saat identitasnya terungkap sebagai siswa Nexus,
pihak akademi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Penawaran seperti ini tidak bisa diabaikan. Direktur kembali membetulkan kacamatanya dan bertanya, berapa banyak dana yang Suho harapkan dari beasiswa Nexus Academy? Suho pun bertanya, seperti apa beasiswa yang biasa diberikan kepada siswa terbaik? Asisten direktur menjawab, biaya kuliah penuh selama 1 tahun, ditambah bonus 30 juta sebagai ucapan selamat. Jika siswa tersebut bersedia, dia juga bisa langsung bergabung dengan Nexus Guild. Suho pun tersenyum dan mengatakan, ini memang sesuai dengan ekspektasinya terhadap akademi sebesar ini. Direktur mengangguk lalu mengatakan bahwa mungkin ini belum sesuai harapannya. Dia mempersilakan Suho untuk menyebutkan jumlah yang diinginkan secara jujur. Suho berpikir sejenak, lalu dengan senang hati mengatakan bahwa dia ingin menerima 300 juta. Itulah jumlah yang menurutnya layak untuk akademi sebesar ini. Apalagi dengan keuntungan besar yang mereka peroleh jika memiliki siswa terbaik. Direktur tampak terkejut, tapi Suho tersenyum dan berkata bahwa jumlah itu sangat masuk akal. Nexus Academy pun akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. Mereka akan mengalokasikan dana yang diminta. Jika Suho berhasil menjadi yang terbaik dalam ujian mendatang, lalu dirinya menyarankan Suho untuk berkeliling di tempat tersebut. Ini adalah wilayah akademi swasta Hunter Nexus. Suho mengatakan bahwa setiap kali dirinya memandang area sebesar akademi ini terasa semakin luas. Dirinya merasa tempat ini sedang diubah menjadi taman hiburan. Begitu dia mendaftar di akademi ini, dia tak akan kekurangan apapun lagi. Pemuda itu tertawa pelan dan menjelaskan bahwa ini adalah akademi terbesar di Korea Selatan. Suho menyadari bahwa dirinya benar-benar baru terbangun dari tidur dan sedikit kasihan padanya. Dirinya mengucapkan terima kasih karena telah diajak berkeliling akademi di jam seperti ini. Pemuda itu menjawab bahwa Suho adalah tamu penting dan itu adalah hal paling sederhana yang bisa dirinya lakukan. Suho kemudian melihat seseorang di lapangan olahraga meski tak terlalu jelas, tampaknya itu seorang siswa. Dirinya menjelaskan bahwa siswa itu sedang berlatih bahkan di jam segini. Suho pun bertanya, apakah ini bukan pertama kalinya? Pemuda itu mengangguk dan berkata bahwa siswa itu memang yang paling tekun. Dirinya lalu berteriak agar siswa itu jangan lupa menjaga kesehatan meski latihan itu penting. Pria itu bernama Dehan, mahasiswa tahun ketiga dari Nexus Academy tersenyum dan berkata bahwa kerja keras memang penting baginya. Suho merasa mengenalnya dari kehidupan masa lalunya. Mereka pernah menjalani misi bersama. Saat itu, Dehan adalah petarung garis depan terbaik di negara. Dengan pertahanan dan kekuatan mental yang luar biasa, Suho menyesal bahwa posisi petarung garis depan menurun nilainya seiring waktu di kehidupan sebelumnya. Tapi kini melihat kapak di tangan Dehan. Alih-alih perisai, dirinya sadar Dehan belum menyadari potensi sejatinya. Ini adalah kesempatan besar. Suho bisa mulai membentuk jalannya sekarang. Karena dirinya tahu Dehan akan bergabung dengan Guild Nexus. Dirinya harus menjalin hubungan dan membimbingnya menuju asosiasi pemburu besar. Guru memperkenalkan mereka. Suho dan Dehan saling menyapa dengan senyuman. Dehan mengatakan senang bertemu dengannya. Lalu Suho pun bertanya, apakah benar Dehan akan ikut ujian? Dan apakah dirinya benar-benar ingin menjadikan kampak sebagai senjata utamanya? Dirinya penasaran mengapa Dehan memilih senjata itu. Dehan tersenyum dan menjelaskan bahwa dirinya ingin menjadi petarung jarak dekat dan mengikuti saran beberapa orang yang menyebutkan bahwa senjata harus disesuaikan dengan postur tubuh. Guru menambahkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan kampak perang. Suho pun bertanya, jadi hanya kampak yang dirinya gunakan? Dehan mengangguk dan berkata bahwa dia memang lambat belajar. Dirinya sudah terlalu banyak mencoba senjata lain sebelumnya. Butuh 2 tahun untuk menguasai kampak ini, meskipun masih belum dirasa cukup mahir. Ekspresi Suho berubah. Dirinya berpikir mungkin kampak ini tidak cocok untuk kemampuan Dehan. Dirinya ingin tahu apakah Dehan gigih atau sekadar keras kepala. Kalau sejak awal belum terlihat hasilnya, seharusnya senjatanya diganti. Suho menutup wajahnya dengan tangan. Dehan heran bertanya, apakah ada yang salah? Suho menarik napas dan berpikir bahwa akademi terbesar di negara ini ternyata tidak sekuat yang dirinya bayangkan.
Lalu Suho pun mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkan sesuatu. Dehan sebaiknya menggunakan senjata yang benar-benar nyaman baginya. Setiap pemain memiliki statistik yang menyesuaikan kebutuhan. Dehan mengangguk dan bertanya, apakah itu benar? Suho menjawab bahwa memang bisa saja seseorang meningkatkan kemampuannya dengan cepat, tapi banyak hal bergantung pada pengalaman dan pemahaman pribadi. Fakta bahwa Dehan menghabiskan 2 tahun mempelajari kampak ini tapi masih belum yakin menunjukkan bahwa mungkin senjata ini bukan yang paling cocok untuknya. Dehan menatap Suho terdiam. Seketika Suho pun terkejut. Kekuatan penghancur senjata ini luar biasa, tapi serangannya lambat. Kalau tidak bersiap bisa kena pukulan telak. Ukuran fisiknya besar, cocok jadi tank. Dehan melihat kampak di tangannya. 3 tahun latihan sia-sia. Suho menepuk bahunya dan mengatakan kalau dia cukup kuat latihan 3 tahun dengan senjata yang enggak cocok. Berarti dia mendekati kemampuan seorang tank. Tank biasanya pegang perisai di kiri, senjata satu tangan di kanan. Latihanmu bisa lebih efektif. Dehan ragu disarankan jadi tank sekarang. Bukankah itu sulit? Besok ada ujian. Suho bertanya kepada Dehan, menurutmu apa inti dari sebuah kelompok? Mungkin dia kira mage, tapi tank adalah inti tim. Tim berjalan baik kalau tank maju menghadang musuh dan melindungi mage serta penyembuh. Lebih baik pakai perisai supaya bisa bertahan dan menahan musuh. Tapi tank juga harus punya senjata setidaknya satu. Suho pun bertanya, apakah Dehan paham? Dehan pun mengatakan bahwa dirinya akan mencoba. Suho pun merasa lega. Setidaknya Dehan tidak patah semangat dan cepat ambil keputusan. Suho bilang, semoga berhasil di ujian besok. Dehan mengucapkan terima kasih. Guru berkata bahwa direktur akademi memintanya memberi tur, memperkenalkan Suho sebagai tamu. Tapi apakah dia bisa jadi instruktur? Guru itu berkata bahwa Suho pandai memberi saran, tahu banyak. Suho pun gugup dan berkata bahwa dia bukan instruktur. Rasanya aneh orang tanpa lisensi tahu banyak hal. Mungkin dia cuma tertarik. Lalu Suho bertanya, apakah mereka sudah siapkan kontraknya? Guru pun mengatakan bahwa direktur baru saja menelepon. Besok mereka harus kembali ke Asosiasi Hunter Korea. Hari ujian tiba, para kandidat berkumpul di pintu masuk Asosiasi Hunter, siap mendapatkan lisensi. Mereka sudah mengasah kemampuan dalam kondisi terbaik. Suho datang sendirian, terlihat lelah. Setelah kemarin berkeliling semalaman, sedang dalam kondisi terburuknya. Lalu sistem mengumumkan peserta harus berbaris sesuai nomor ujian. Mereka ingin menguji zat terlarang satu persatu. Suho memegang kepalanya, berpikir meski ini untuk periksa doping tak ada yang peduli. Bahwa mereka yang tidak menggunakan zat itu, melainkan hanya buff. Dan hanya dapat peningkatan kecil. Dan tingkat peserta ujian paling tinggi di atas level 5. Dan gelombang sihir itu bukan dari seseorang yang level 5, tapi ada juga beberapa orang yang diberikan buff. Lalu sistem memberi notifikasi kepekaan Suho terhadap sihir jauh lebih tinggi dibanding peserta lain. Kemudian sistem mengucapkan selamat bahwa Suho berhasil menguasai kemampuan baru pengenalan sihir. Suho melihat sekeliling berpikir bahwa keterampilannya memudahkan dia membedakan energi magis. Meski setelah beberapa waktu lama sangat berantakan. Meskipun masalah penyalahgunaan buff belum dibahas, tapi sudah sebanyak ini yang curang. Suho melirik kepala departemen dan berpikir untungnya ada satu orang yang tidak memakai buff. Kulmin pun tersenyum dan memberi isyarat mendukung Suho. Setelah beberapa saat, para peserta berdiri di dekat Suho membahas ujian tertulis yang mereka lewati. Mereka khawatir akan disuruh mengulang ujian. Suho tersenyum berpikir bahwa berkat keterampilan memori perpustakaan, dia lulus tanpa masalah. Meski merasa sedikit curang karena itu. Kulmin menoleh dan bertanya pada Suho bagaimana ujian tertulisnya. Suho pun dengan ragu menjawab, sepertinya dia lulus. Suho lalu bertanya, apa yang membuat Kulmin datang kemari? Departemen menjawab, mereka kekurangan tenaga, jadi dia datang membantu ujian. Ujian ini katanya termasuk yang tersulit dalam sejarah, tapi kepercayaan diri Suho mengejutkannya. Suho gugup lalu berkata bahwa dia pikir dia melakukannya dengan baik. Suho ingin bertanya sesuatu. Kulmin bilang, jika tidak terkait dengan ujian, dia boleh bertanya. Suho mengatakan,
Ini mungkin tidak terlalu penting, tapi dia memperhatikan ada beberapa peserta yang tidak melakukan pemeriksaan BAF, dan dia penasaran alasannya. Kulmin pun bertanya kenapa dia menanyakan itu. Suho menjelaskan dia merasakannya saat menjalani ujiannya sendiri. Dia menunjuk salah satu anggota dan meminta Kulmin untuk memeriksanya mencegah kecurangan. Asosiasi pun mengadakan tes urin dan darah. Barang-barang peserta diperiksa dan mereka bahkan diberi seragam ujian khusus. Namun yang menarik perhatian Suho, tidak ada pemeriksaan untuk penyalahgunaan sihir demi meningkatkan keterampilan. Padahal kemampuan identifikasi akan mempermudah mendeteksi kecurangan. Kulmin membungkuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya memeriksa semuanya sebelum ujian praktik. Suho tersenyum dan bilang tidak perlu berterima kasih lalu pergi mempersiapkan diri. Kulmin pun menghentikan Suho dan mengatakan bahwa dia berharap Suho lulus ujian karena dia sangat ingin bekerja bersama Suho di asosiasi dan dirinya berharap Suho mendapatkan nilai yang bagus. Mereka saling memberi jempol. Suho pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya akan berusaha sebaik mungkin, lalu berterima kasih pada Kulmin. Kulmin berharap Suho berhasil dalam ujian ini. 3 menit kemudian di lokasi ujian praktik, sistem suara mengumumkan bahwa ujian praktik ditunda selama 2 jam. Karena ada masalah dengan kapsul ujian, peserta dipersilakan makan siang di kantin dan menunggu di tempat istirahat atau ruang latihan. Suho tersenyum menganggap ini hanya alasan. Tampaknya Kulmin sedang mengambil tindakan menentang penggunaan keterampilan yang tidak adil di antara peserta ujian. Seperti yang dia harapkan, departemen sudah mulai bergerak. Ada 1.200 kandidat di sini dan tingkat kelulusannya tidak lebih dari 10%. Jika mereka bisa mendeteksi kecurangan, persentasenya bisa turun jadi 7 orang. Namun mereka yang lulus akan jadi bakat murni yang tak tertandingi. Karena itu dia harus melihat siapa yang paling berbakat di antara mereka semua. Seseorang berteriak ingin mengadakan kompetisi. Para kandidat terkejut dan bertanya, siapa dia? Apakah lebih baik baginya untuk tidak ikut memilih? Suho melipat tangan dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bertarung, hanya ingin menguji kandidat yang layak. Apakah mereka takut menunjukkan kemampuannya? Salah satu kandidat berteriak, merobek pakaiannya dan memanggilnya lemah. Orang itu pun bertanya, kenapa Suho tidak pergi saja? Lebih baik Suho tetap di pojok dan tidur. Seorang pria lain berteriak sambil meraih senjata latihan lalu berkata, bagaimana jika dia menyerang Suho dulu? Suho pun memblokir pukulannya. Pemuda itu menatap kaget mundur dengan mata terbelalak. Pria di sampingnya itu berteriak, apakah kau masih waras? Suho pun mengatakan bahwa dia akan mengurusnya, jadi lebih baik tenang. Pemuda itu lalu bertanya, siapa Suho sebenarnya? Apakah Suho seorang petugas atau tokoh penting? Suho menjawab, sudah jelas dari penampilannya dia hanya peserta ujian, tapi tidak ada gunanya melawan dia, jadi lebih baik kau serahkan saja dia padaku. Kandidat itu mendengus kesal, mengumpat lalu pergi. Yong pun bertanya, kenapa Suho ikut campur? Suho tersenyum, memperkenalkan diri dan bertanya, bukankah dia sedang mencari lawan sparring? Apakah kau keberatan melawanku? Suho berkata, dia tidak mau bertarung dengan orang lemah. Yong pun terkejut dan bertanya, apakah dirinya lemah? Yong pun mengatakan bahwa Suho hanya beruntung, jadi tidak boleh sombong. Karena itu Suho pergi saja. Suho berpikir sejenak lalu bertanya dengan senyum, apakah dia takut? Seketika Yong melotot sambil menggertakkan gigi. Lalu Suho pun bertanya, apakah mereka perlu membuktikan sekarang? Apakah itu keberuntungan atau bukan? Sekarang dia merasa Yong terlalu takut untuk menerima tantangan. Yong pun tertawa lalu berkata, menyebutnya lemah, dia sendiri yang cari masalah. Dia lelah dikelilingi orang-orang pengecut sepertinya. Suho pun bertanya, jadi apa Yong siap memulai perdebatan? Dia mendengar ada tempat sparring di sini, tapi mereka perlu izin dari pengawas perkumpulan. Beberapa waktu kemudian di tempat sparring, para kandidat bertanya, kenapa mereka membuat keributan seperti ini? Mereka hanya mencari perhatian menganggap diri mereka itu istimewa. Seorang pengawas berkata, mereka hanya boleh menggunakan senjata yang sudah disediakan asosiasi.
Dan karena ini sparring aku akan menghentikan jika terjadi sesuatu. Lalu sejak saat itu pertandingan dimulai. Kemudian mereka boleh mulai bertarung. Yong pun segera menyerang. Dan Suho memblokir serangan. Lalu Yong seketika melompat, mengangkat senjata di belakang punggungnya untuk menyerang balik. Suho dengan berani menghindar, lalu tersenyum nakal. Yong pun bertanya dengan kesal, bagaimana dia bisa menghindar? Yong pun seketika marah dan mengayunkan senjata dengan keras. Dengan mudah Suho melompat, menginjak senjata Yong, dan bertanya, ada apakah? Kenapa dia terlihat begitu lemah dan tak berdaya? Yong pun seketika marah karena Suho memanggilnya lemah sambil menggertakkan giginya. Suho pun mengira bahwa Yong adalah pendekar pedang yang gila, yang terobsesi dengan kekuatan di kehidupannya yang lalu. Yong bersedia bertarung melawan master kapanpun ada kesempatan, demi meningkatkan ilmu pedang dan meraih kekuatan lebih besar. Akhirnya dia terperangkap dalam takdir sebagai seorang hunter, dan itulah sebabnya dia tergabung dalam kelompok ini. Yong memang memiliki keterampilan luar biasa di masa lalunya. Saat Suho menendang lawannya bahwa dirinya harus mencegah Yong mengulangi kesalahan yang sama. Suho pun tersenyum, merasa perdebatan ini membosankan. Kata-katanya penuh keyakinan seolah dia benar-benar percaya pada kemampuannya. Yong pun bertanya, kenapa Suho begitu kuat? Suho mengatakan, bahkan jika Yong mencoba menyerangnya, itu tidak akan berhasil. Mereka pun melanjutkan pergelutan. Lalu Suho berpikir bahwa seharusnya Yong bingung sekarang karena ini pertama kalinya dia menghadapi level 10. Sampai sekarang lawan terkuatnya mungkin hanya setingkat 5. Lalu Yong pun mengatakan bahwa dia menemukan lawan yang menarik. Dan sekarang dirinya mengerti kenapa Suho begitu tenang. Dia akan bertarung dengan kekuatan penuh. Suho pun bersiap dengan tenang mengangkat senjata dan menerima tantangan Yong. Seketika Yong menyerang dengan niat memberikan pukulan keras dari atas, menggenggam senjata dengan kedua tangan. Suho dengan gampangnya menahan pukulan Yong hanya dengan satu tangan. Suho pun mengatakan bahwa pukulan ini lebih kuat dari sebelumnya. Yong seketika kesal mendengar hal ini, lalu menantangnya untuk memblokir pukulan berikutnya. Dalam pikiran Suho, dia mengenali sikap ini. Teknik pedang naga milik Yong. Lalu Yong pun menyerang dengan keterampilannya, memberi pukulan yang kuat. Sementara Suho tersenyum, merasa dia bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Suho pun berhasil memblokirnya dengan sempurna. Yong seketika terkejut dan bertanya, bagaimana Suho melakukan itu? Suho sambil menggaruk kepala dan mengatakan, Yong tidak cukup baik jika masih mengandalkan serangan lambat seperti itu. Suho berpikir ini bukan teknik pedang naga, melainkan serangan dasar biasa. Secara alami, Yong masih pemula dan tidak akan bisa menguasai teknik khasnya tanpa lisensi pemburu. Yong pun marah, memukul dengan senjata dan berkata bahwa Suho lemah. Suho menghindar dari serangan bertubi-tubi, dan Yong berteriak marah tersenyum dingin. Yakin ini adalah akhir untuk Suho. Tiba-tiba Suho menghentakkan telapak tangan ke rahang Yong. Yong pun kaget dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Suho mengatakan bahwa dirinya sudah memperingatkan sebelumnya. Yong terlalu lambat. Yong terjatuh dengan wajah yang penuh kekesalan dan kembali memanggil Suho lemah. Suho pun berpikir bahwa dirinya harus berhenti di sini. Jika harga diri Yong terluka lebih dalam, itu akan menimbulkan masalah besar. Yong harus fokus padanya dan tidak akan memperhatikan orang lain sampai dia mengalahkannya. Suasana ujian menjadi lebih tenang. Lalu Suho melihat ke arah petugas yang terkejut. Petugas pun bertanya, ada apa? Suho pun mengatakan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkannya dan meminta mereka untuk membantu merawat Yong sampai dia sadar. Petugas mengatakan bahwa dirinya akan melakukannya sendiri. Suho pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Beberapa waktu kemudian, praktik ujian di aula dimulai. Dalam pikiran Suho ada manajer yang lebih berpengalaman di sini daripada sebelumnya. Kemungkinan besar mereka adalah inspektur yang menyamar sebagai staf. Suho pun meminta mereka untuk mengeluarkan semua peserta yang tidak jujur dari ujian ini. Seorang staf asosiasi mengatakan bahwa sekarang karena Suho sudah siap, silakan berbaring di kapsul. Jika merasa aneh selama perendaman, Suho harus segera menekan tombol untuk meminta bantuan darurat.
Suho yang mendengarkan dan mengatakan bahwa dia siap untuk mulai. Lalu karyawan asosiasi mengaktifkan kapsul yang seharusnya mempersiapkan diri untuk perendaman. Sistem pun muncul. Program uji praktik Hunter telah diaktifkan. Koneksi ke kesadaran pengguna dimulai. Jendela sistem melaporkan peningkatan proses perendaman dengan persentase berjalan hingga 100%. Suara sistem melaporkan bahwa koneksi telah terjalin dengan sang penyembuh. Program uji praktik sekarang dimulai. Beberapa saat kemudian, Suho membuka mata dan berpikir bahwa ujian ini terasa sangat sulit, mengingat rendahnya tingkat kelulusan untuk penyembuh. Namun, dia ingin tahu alasannya. Suho melihat sekeliling dan mengatakan bahwa ketika orang-orang meminta bantuan, dia tidak bisa mempercayainya. Mereka benar-benar menciptakan program semacam ini. Asosiasi pemburu besar benar-benar tidak memiliki rasa proporsi. Sepertinya melewati ujian pemburu akan menjadi pengalaman yang sangat berat baginya. Suho menarik napas dalam dan berkata, sekarang dia paham mengapa penyembuh sangat mahal, dia harus memulai. Ujian praktik adalah bagian terpenting dari tes. Untuk melewatinya, peserta harus menunjukkan keterampilan sesuai kelas pilihan mereka. Setiap tahun, skenario simulasi dan kriteria kelulusan selalu berubah. Biasanya, ujian adalah pertarungan 1 lawan 1, dan hasilnya bergantung pada waktu dan jumlah keberhasilan. Namun, ujian untuk penyembuh memiliki keunikannya sendiri. Penyembuh tidak memiliki banyak kekuatan atau statistik, tetapi kemampuan penyembuhan mereka memegang peran penting. Pengorbanan penyembuh dihargai tinggi karena mereka menyelamatkan orang-orang yang mempertaruhkan dirinya. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin tinggi skor yang diperoleh. Suho pun berpikir, pada dasarnya dia harus mempertaruhkan jiwanya dalam tes ini untuk menyelamatkan pasien. Masalahnya statistiknya masih lemah. Berapa lama dia harus bertahan agar bisa setara dengan peserta lainnya. Lalu saat dia berjalan maju, Suho melihat pedang yang tertancap di tanah. Dalam pikirannya, kenapa dia sampai sejauh ini membiarkan dirinya sendiri dilatih begitu lama? Dan harus bertahan sampai detik ini. Meminta seseorang yang sudah tiada dan ingin menyerah itu pasti tidak mungkin. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan putus asa. Seorang gadis memohon untuk diselamatkan. Saat dia berjalan mendekat, Suho pun bertanya-tanya dalam pikirannya, berapa banyak permohonan seperti ini terdengar di sini? Tapi di kenyataan hanya ada tubuh-tubuh yang tak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berjongkok di samping gadis itu dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Gadis itu berkata, satu-satunya yang masih hidup hanyalah dia. Gadis itu gemetar, tubuhnya penuh luka, air matanya terus mengalir. Dia menatap Suho dengan wajah penuh ketakutan, lalu mengatakan bahwa mereka akan datang kembali dan dia harus segera pergi. Suho pun bertanya-tanya, apakah tugasnya di sini adalah melindungi gadis itu sampai akhir. Akhirnya, Suho berkata dengan tenang, jangan khawatir, tim penyelamat akan segera tiba. Sampai saat itu aku akan melindungimu. Sambil berdiri dan melihat ke arah berlawanan, lalu di tempat lain, salah satu peserta tes yang menyelesaikan ujiannya. Saat peserta itu duduk di kapsul, dia berkata dengan berat, dirinya bisa melakukan lebih baik. Karyawan menunjuk ke samping dan mengucapkan terima kasih atas usahanya. Dia disuruh mengambil barang pribadinya dan pulang. Peserta itu bangkit dengan lelah, mengucapkan terima kasih. Lalu melihat ke layar dan mengatakan, 9 menit 4 detik. Mungkin karena tingkat kesulitan yang tinggi, hasil tahun ini benar-benar tak ada bandingannya. Lalu dia menoleh ke arah Direktur Shin dan bertanya, sudah berapa lama dia di sini? Direktur menjawab, merasa waktu sudah cukup lama berlalu. Direktur menoleh padanya dan berkata, 30 menit mungkin lebih. Karyawan pun terkejut, dirinya membuka mulut seakan tak percaya. Lalu dirinya berlari mendekat, berkata dengan kaget, ini tidak mungkin bukan 15 menit tapi 30 menit. Katanya dia harus melihatnya sendiri. Berdiri di samping kamera. Dia bilang, itu benar. Bahkan dirinya memperhatikan timer dengan seksama. Lalu karyawan wanita pun bertanya, apakah dia seorang petarung yang hebat? Seorang pendekar. Direktur menjawab, bukan. Dia seorang penyembuh. Gadis itu berkata bahwa berbohong seringkali bisa menjadi penyakit.
Direktur pun menjawab bahwa itu bukan kebohongan. Dia sudah bilang berhenti. Gadis itu mengatakan bahwa Suho memegang sebuah pedang di tangannya. Direktur pun menjawab, "Lihat lebih dekat ke layar." Gadis itu bertanya dengan heran, "Itu keterampilan penyembuhan?" Dia benar-benar seperti seorang penyembuh, tapi dia bisa bertarung seperti itu. Jika dia tidak selamat, apakah dia akan didiskualifikasi? Direktur mengusap dagunya dan berkata, "Sepertinya begitu, tapi tidak ada alasan untuk itu. Seorang penyembuh harus melindungi pasien semaksimal mungkin." Gadis itu pun membenarkan hal tersebut. Lalu direktur mengatakan bahwa semua persyaratan terpenuhi selama dia mengikuti aturan. Alih-alih hanya bertarung, dia benar-benar menemani dan menjaga pasien. Bahkan dia mempertaruhkan segalanya. Tapi tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi ketika semua aturan dipatuhi. Program praktik ini juga tidak terbatas. Jadi apa masalahnya? Gadis itu setuju lagi dan direktur berkata, "Sepertinya yang terbaik dalam ujian praktik sudah diputuskan." Saat itu Suho berada dalam posisi bertarung di depan monster menggenggam pedangnya. Salah satu monster membuka mulut dan berlari cepat mendekat. Suho menyerang monster itu menjadi beberapa bagian dengan gerakan cepat, seperti Minato. Minato kan nggak pakai pedang ya, yowes lanjutlah. Lalu menyarungkan kembali pedangnya. Suho pun merasa itu belum cukup, dan memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Dirinya melompat ke udara mendekati kelompok monster lain. Mereka menatapnya dengan heran saat dia mengayunkan pedangnya, dan mengalahkan monster itu dalam beberapa sentuhan. Suho kemudian menangani beberapa monster lain dengan serangan cepat. Gadis yang duduk di tanah pun terkejut karena melihat aksi Suho. Lalu pemberitahuan muncul di depannya, mengatakan bahwa tingkat pemahaman gerbangnya sangat tinggi. Suho telah menguasai teknik gerbang. Suho menyeringai saat melihat jendela sistem seperti yang dia pikirkan. Meskipun ini dunia virtual, dia tetap harus bertindak di lapangan agar sistem bisa mengenali gerakan tubuhnya dengan benar. Meski pengalaman yang diperoleh sedikit, metode ini ia ideal untuk mempelajari keterampilan. Dia memperoleh banyak tambahan keterampilan dan meningkatkan semua keterampilan pedangnya ke peringkat A. Mungkin tidak mendapatkan XP atau barang, tapi ini tetap memuaskan. Jika dia menguasai semua keterampilan dasar pedang dan menaikkan peringkat mereka ke A atau lebih tinggi, dia bisa menciptakan teknik unik seperti paran. Lalu jendela sistem muncul lagi di depannya tertulis hebat. Pemahaman Suho tentang ilmu pedang lebih tinggi dari siapapun. Sistemnya terkesan dan ingin mengakuinya secara penuh. Dia ingin mendaftarkan keterampilan baru dengan menggabungkan teknik dasar pedang dan gerbang. Setelah mendaftar, dia bisa memilih nama dan sistem akan mengaktifkan keterampilan itu. Suho pun berpikir, dan akhirnya Suho mengatakan Guardian Sword. Lalu sistem bertanya, apakah nama Guardian Sword sudah benar untuk keterampilan yang dia ciptakan? Suho mengonfirmasi dan sistem dengan senang hati melaporkan keterampilan hebatnya telah diakui. Suho berhasil menciptakan keterampilan baru berdasarkan ilmu pedang peringkat S Guardian Sword, meningkatkan efektivitas ilmu pedang dan kemampuan yang telah ada sebesar 50%. Sebagai penghargaan, sistem memberinya 10 poin status tambahan. Sistem juga berharap Suho terus menapaki jalur ini. Dirinya menerima peringkat S untuk keterampilan penguasaan pedang. Sebuah kemampuan langka yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami ilmu pedang. Keterampilan ini menghapus batasan dalam mempelajari semua teknik pedang, memungkinkan penggunaan berbagai jenis pedang, serta meningkatkan efektivitas keterampilan terkait hingga 50%. Suho pun tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, dirinya membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai ini. Tapi sekarang dengan pengetahuan yang dimilikinya, dirinya mencapainya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dirinya menyadari jumlah monster telah berubah. Waktu yang mereka habiskan di tempat ini sudah cukup. Dirinya telah mendapatkan semua yang diperlukan. Untuk menyelesaikan ujian ini hanya ada dua pilihan. Gugur di tangan mereka atau mengalahkan mereka. Dengan penuh percaya diri, Suho menggenggam pedangnya, menatap kelompok monster yang mendekat. Jawabannya jelas. Dirinya akan memusnahkan semuanya. Orang-orang yang menyaksikan simulasi berkumpul di sekitar kapsulnya. Mereka terkejut.
Ini pertama kalinya dalam sejarah ujian praktik. Seseorang berhasil sejauh ini, bahkan dirinya menyembuhkan rekan satu timnya. Tak ada gunanya mengevaluasi peserta lainnya. Beberapa hari kemudian di markas Hexagon, tim perencana ujian Hunter berkumpul. Seorang pria berdiri di belakang podium dan menunjuk ke layar. Dirinya menyatakan bahwa yang terbaik tahun ini adalah Ki Hyun. Rekannya menoleh sambil menyatakan itu sudah sewajarnya. Mereka memang sudah bekerja keras untuk ini. Sambil menyentuh layar, pria itu berkata bahwa kali ini Hexagon akan berada di puncak. Namun, seketika pria itu terkejut. Dirinya menatap layar dan bertanya-tanya. Layar itu menampilkan ucapan selamat dari Asosiasi Hunter Korea. Nama-nama peserta teratas muncul. Dirinya kebingungan di mana nama Ki Hyun. Dengan tangan gemetar, dirinya mengangkat telepon. Pemimpin serikat sedang memanggil. Sementara itu, Suho duduk di kursi belakang mobil dan menjawab panggilan tersebut. Pemimpin di ujung sana, Kulmin, menyapanya dengan senyum. Kulmin mengatakan seharusnya dirinya langsung memberi ucapan selamat setelah hasil keluar. Namun karena kesibukan, dirinya baru sempat menelepon sekarang. Kulmin memberi ucapan selamat atas keberhasilan Suho dalam melewati ujian dan menyebut hasilnya luar biasa. Dirinya mengaku masih terus merasa kagum. Suho pun tersipu malu. Cie salting dan mengucapkan terima kasih. Dirinya mengatakan semua ini mungkin berkat bantuan Kulmin. Seketika Kulmin pun tertawa dan menyangkal. Kulmin mengatakan bahwa justru berkat Suho, mereka berhasil menangkap banyak peserta yang berlaku curang. Banyak yang menggunakan perangkat ilegal untuk meningkatkan kemampuan. Kini mereka telah dilaporkan dan aturan ujian ke depan akan lebih ketat. Suho menyambut baik hal itu. Menurut Anya, ujian memang harus adil. Kulmin lalu bertanya, apakah Suho ingin bergabung dengan asosiasi? Suho menjawab bahwa untuk sementara dirinya akan tetap di guild. Namun apapun yang terjadi, dirinya tetap berniat bergabung. Kulmin pun berterima kasih dan mengatakan bahwa dirinya akan segera menghubungi Suho jika ada informasi tentang perekrutan. Suho tersenyum dan mengatakan, baiklah, tolong bantuannya. Lalu Suho menambahkan bahwa dirinya akan mengakhiri sambungan karena sudah waktu makan siang. Kulmin harus ingat untuk makan dengan baik. Bahkan saat sedang sibuk, Kulmin setuju dan mengucapkan selamat makan. Perhatian banget, Jir. Setelah itu, Kulmin melihat layar ponselnya dan kue kering ang yang masih dibungkus di tangannya. Kulmin berdiri dari tempat duduk, menuruni tangga, dan berkata bahwa dia benar-benar perlu menyantap sesuatu. Suho melirik layar ponselnya dan berpikir bahwa suara itu terdengar sedikit serak. Apakah semuanya baik-baik saja? Selain itu, dia seharusnya menerima panggilan lebih cepat. Tepat saat itu, panggilan masuk. Suho mengangkat telepon dan menjawab. Kim Soo di seberang telepon memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat karena Suho berhasil lulus ujian. Dia memberitahukan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Suho pun menjawab bahwa itu memang mengesankan dan mengucapkan terima kasih. Lalu Suho ditawari untuk bergabung dengan Nexus Guild, dengan janji bahwa dia akan diperlakukan lebih baik dibanding siapapun di guild lain. Kim Soo menanyakan apakah Suho tertarik bergabung. Suho menjawab bahwa dia akan berusaha memenuhi harapan mereka sebaik mungkin. Situasi bisa berubah cepat, terutama karena dia adalah penerima beasiswa terbaik di akademi. Karena mereka membicarakan hal ini, mungkin mereka bisa bertemu langsung untuk mendiskusikannya. Suho mengucapkan terima kasih atas tawaran itu dan mengatakan bahwa dia sudah punya rencana hari ini. Dia akan memeriksa jadwal dan menghubungi kembali. Tapi Kim Soo mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena Suho adalah penerima beasiswa mereka. Bukankah lebih baik jika dia bergabung dengan Nexus Guild? Suho berdiri sambil tersenyum dan berkata, tentu saja itu memang pilihan yang baik. Mereka akan menyesuaikan jadwalnya dan dia tak perlu membuat kesepakatan dengan pihak lain. Kim Soo pun mengacungkan jempol dan dua pekerja di depannya melakukan hal yang sama. Lalu Kim Soo mengatakan bahwa Suho tertawa dan berkata, benar, sampai jumpa. Dia benar-benar bersemangat dan aku bisa mendengarnya. Saat itu pengemudi mengatakan mereka telah tiba. Suho mengucapkan terima kasih dan menutup pintu mobil. Kini dirinya telah lulus ujian, memiliki lisensi dan juga dana.
Yang tersisa hanyalah menjalani kegiatan seperti biasa. Sambil berjalan di pasar Senen, Suho memeriksa daftar belanja di ponselnya dan senang melihat semua kebutuhan telah dibeli, kecuali satu, yaitu senjata. Suho khawatir toko besar mungkin tidak menyediakan yang dirinya cari. Maka dirinya memutuskan mampir ke toko kecil. Penasaran apakah bisa menemukan perlengkapan yang sesuai. Saat masuk ke toko senjata, Suho menyapa petugas. Pria yang duduk di meja menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Apa yang Suho cari?" Suho tersenyum dan menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjadi seorang hunter dan sedang mencari senjata ringan. Petugas itu menggaruk dagunya dan menunjuk ke sebuah kotak berisi senjata terjangkau di sisi ruangan. Suho berjalan sambil menunjukkan arah dengan senyum canggung, lalu berterima kasih kepada petugas. Suho mencatat bahwa sebagian besar senjata tingkat rendah belum diuji. Tapi itu bukan berarti semuanya berkualitas buruk. Dirinya mulai memeriksa senjata satu persatu, dan teringat bahwa kadang senjata perlu diaktifkan agar bisa menunjukkan bentuk aslinya. Biasanya senjata semacam itu memiliki aura khusus yang hanya bisa dikenali oleh sedikit pemain. Tiba-tiba bagian bawah salah satu senjata di tangannya memancarkan cahaya. Sebuah jendela sistem muncul di depannya menampilkan pesan bahwa sihir telah diaktifkan. Lalu Suho pun mengangkat senjata itu dan mengatakan dalam hati bahwa inilah yang dirinya cari. Beberapa saat kemudian, saat berdiri di jalan, Suho berpikir, jika pemilik sebelumnya tahu nilai tombak inilah, mungkin dia akan menyesal telah menjualnya dengan harga murah. Dan sekarang saatnya. Suho pun menutup mata, menarik napas panjang, lalu menahannya 30 menit dan mulai memusatkan energi. Tombak itu mulai diselimuti oleh aura sihir. Sistem memberitahukan bahwa senjata menerima kekuatan magis. Kesadaran dalam senjata mulai bangkit dan kebangkitan dimulai. Suho menggenggam tombak dengan kedua tangan mencoba menahannya. Napasnya berat, wajahnya dipenuhi keringat. Suho merasa kekuatan mananya diserap sangat cepat. Lalu Suho jatuh ke tanah, melepaskan tombak, lalu mengambil beberapa napas dalam. Dirinya sadar jika dirinya terlambat sedikit saja, mungkin dirinya akan kehilangan kesadaran. Untuk membangkitkan tombak itu, dibutuhkan setidaknya 100 poin statistik sihir. Meskipun belum bisa menggunakannya sekarang, senjata ini akan sangat berguna di masa depan. Suho akan naik level dengan cepat dan mencoba menggunakannya lagi. Suho pun berdiri dan mengambil tombak itu kembali. Beberapa saat kemudian, seorang reporter yang bernama Jojon terlihat sedang duduk di meja. Dan ada sesuatu di laptopnya. Tiba-tiba Jojon menerima panggilan dan menjawab. Suho bertanya, apakah Jojon reporter dari PBS? Dirinya memperkenalkan diri dan mengatakan senang bisa bertemu. Reporter itu mengangkat alis tersenyum dan membalas sapaan. Tapi kemudian bertanya siapa sebenarnya Duho. Tiba-tiba Jojon sadar dan bertanya, apakah Suho orang yang mendapatkan nilai tertinggi di ujian? Suho pun membenarkan hal itu dan menambahkan bahwa dirinya lah orang yang menyelesaikan gerbang di stasiun Sindorim seorang diri. Seketika Jojon langsung berdiri, menaruh tangan di meja dan kaget mendengar pernyataan itu. Dan menanyakan apa maksud Suho? Suho melewati gerbang sebelum punya lisensi? Makhluk seperti apa yang kau hadapi? Jojon duduk kembali dan bertanya, mengapa Suho menghubunginya secara khusus? Suho menjawab bahwa dirinya menemukan blog milik reporter itu. Dirinya mendengar bahwa reporter itu dijuluki anak dengan sendok emas, tapi tetap memilih bekerja sebagai jurnalis. Ini menunjukkan betapa tinggi rasa bangga profesionalnya. Masih banyak hal yang bisa dipromosikan dan akan ada banyak materi menarik. Bagaimana kalau menjadi pasangan eksklusifnya? Reporter itu kaget dan bertanya, apa maksud Suho? Wah, Suho ingin seorang jurnalis kaya jadi bawahannya? Jojon pun menganggap Suho aneh yang merasa dirinya spesial. Dirinya mengatakan mengerti, tapi sedikit tidak nyaman dengan pendekatan ini. Meskipun ceritanya menarik, dirinya tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Suho menegaskan bahwa dirinya tidak mencari bawahan, tapi mitra sejati. Jojon pun menyarankan agar mereka berbicara terus terang apa sebenarnya yang Suho inginkan. Dirinya merasa Suho ingin meningkatkan citranya sebelum bergabung ke guild. Suho pun mengatakan bahwa sebagian setuju. Ini bukan soal nilai, tapi tentang keinginan untuk mendapatkan sedikit ketenaran.
Dirinya berencana menjadi penjabat daerah. Jojon pun terkejut dan bertanya, apa maksudnya? Bukankah asosiasi hunter hebat? Dirinya tidak cukup mengerti. Menurutnya tidak bisa mendapatkan ketenaran dengan cara itu. Suho ingin bergabung dengan guild besar, tapi malah memilih menjadi anggota asosiasi. Apa dia serius? Suho pun menjawab bahwa dirinya tidak bercanda. Dia akan bergabung dengan asosiasi dan bekerja di gerbang. Katanya dia bukan tipe orang kaya yang punya pekerjaan sungguhan, tapi hanya menjadikan ini sebagai hobi. Dirinya ingin dikenal, tapi kenyataannya dia hanyalah pemuda tanpa orang tua yang tumbuh di sekitar gerbang. Kenapa dia tertarik pada pemerintahan? Pelayanan membersihkan gerbang adalah tugas utamanya. Itu tujuan hidupnya. Jojon seketika terdiam dan berpikir, apa dia serius? Terlalu banyak hal aneh yang terjadi sulit untuk dipahami. Jojon pun mengatakan bahwa dirinya tidak masalah. Tapi kenapa Suho bilang begitu? Dirinya tidak sepenuhnya mengerti maksud Suho. Namun, Jojon memutuskan untuk menolak tawaran itu. Dirinya akan menulis artikel sesuai kemauannya sendiri. Tapi Suho mengusulkan taruhan. Jojin pun terkejut. Suho pun mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan kepercayaannya sebagai hunter dan akan membuktikannya dengan kemampuan. Suho berencana menaklukkan menara tantangan sendirian. Jojon pun seketika bertanya, apakah Suho sendirian? Itu tidak mungkin. Biasanya itu dilakukan oleh satu tim. Suho pun membenarkan, tapi dirinya yakin itu cukup untuk mendapatkan kepercayaan Jojon. Jika dirinya berhasil, dia menawarkan diri untuk menjadi sumber berita eksklusif bagi Jojon.